salah Desta. Kalau bukan karena sifatnya yang suka pamer, aku tidak mungkin dipandang rendah oleh Feliza. Seandainya sesuai dengan rencana, malam ini dia akan berhasil mendapatkan Feliza, malah dibuat kacau oleh Pajri, dan sebenarnya Pajri kemari untuk mencari masalah dengan Desta. Jadi secara tidak langsung rencananya gagal karena Desta. Desta sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Wang tampak berang memikirkan hal itu, terus memanggil sebuah taksi, segera menuju ke stasiun LRT kota Yunhai. Di sisi lain, Desta sedang bersama Vero, juga Citra mengunjungi 10 toko terakhir. Kali ini Vero tidak hanya berbelanja pakaian untuk dirinya, namun juga berusaha memilih pakaian yang cocok untuk Desta. Sambil memilih sambil menceritakan hal-hal yang terjadi beberapa waktu ini dengan Desta. Kak Desta, apakah kamu tahu, yang sebelumnya ada di sekolah kita, teman lama kita waktu sekolah yang bernama Wendah, tiba-tiba, Vero mulai bergosip. Aku tahu kok, kenapa? Desta sempat tercenung, terus bertanya balik seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat itu orang tersebut mendambakan Lalisa. Dibuat pingsan oleh Desta terus diserahkan ke Gayus, bermaksud untuk memastikan orang tersebut akan menutup mulut, tidak membocorkan soal kepulangan Lalisa dari luar negeri untuk mencarinya. Lantaran ada urusan genting yang harus dikerjakan. Dia lupa menanyakan ke Gayus soal kelanjutan kejadian ini. Dia hanya ingat pernah menerima sebuah pesan dari Gayus, yang menyampaikan masalah sudah terselesaikan. Sekarang mendengar Vero menyebut orang itu, membuatnya sangat penasaran. Tahukah kamu? Orang itu kelihatannya amat sopan. Juga seorang paman yang sangat berkarisma. Saat itu banyak menjadi perhatian teman-teman wanitaku, akan tetapi ternyata dia seorang gay. Vero mendekatkan dirinya ke telinga Desta, berbisik kepadanya. Desta tercengang, lalu memegang-megang kepalanya. Apa maksudmu? Kok bisa dia dibilang seorang gay? Itu karena pada malam acara wisuda kalian berakhir, beberapa teman wanitaku yang nekat bermaksud untuk menaksir paman security yang berkarisma itu. Akhirnya mereka mengikutinya, sampai menemukan sebuah mobil milik Wendah di parkiran sebuah hotel mewah, yang kebetulan sekali, bibi dari salah satu teman wanita bekerja di hotel tersebut. Petik 2. Setelah itu melalui bujukannya yang halus dan panjang, akhirnya mereka mendapatkan kamar yang ditinggal oleh Wendah, serta bergegas ke sana untuk menunggunya terlebih dahulu. Berharap pada saat bertemu dengan Wendah, bisa mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengannya, lalu saling menyimpan kontak telepon masing-masing. Tetapi siapa sangka penantian mereka tersebut telah sampai larut malam. Masih belum melihat kedatangan Wendah. Namun pada saat mereka mengira Wendah tidak akan pulang malam hari ini. Saat bersiap-siap untuk pergi dari sini, pintu lift terbuka. Wendah tampak seperti sedang mabuk, dibantu oleh dua pria besar ke dalam kamarnya. Petik 2. Saat itu, mereka mengira bahwa dua pria besar itu merupakan pengawalnya Wendah. Masih belum berpikiran aneh, begitu pada saat mereka berpikiran untuk mencari alasan memulai percakapan, mereka menyadari bahwa pintu kamarnya Wendah tidak tertutup dengan rapat. Salah satu teman wanita dengan penasarannya mendorong pintunya dan melihat mendapati dua pria besar tadi sedang. Kelanjutan ceritanya, Vero sudah tidak sanggup melanjutkan lagi, dia juga tampak merinding, sedikit gemetaran. Desta menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum menyeringai. Dalam pikirannya, akhirnya dia mengetahui juga trik yang dipakai Gayus untuk membereskan masalah Wendah saat itu. Mungkin saja dua pria besar itu adalah gay yang sebenarnya, membiarkan mereka melahap habis LWB, kemudian baru memotret beberapa foto seksi sebagai bukti. Sepertinya meski Wendah dipukul sampai mati sekalipun, dia pun tidak akan berani membocorkan kata-kata yang berkaitan dengan Lalisa. Bagaimanapun cara ini termasuk kejam juga. Desta tidak bisa menahan diri. Setiap membayangkan ilustrasi badan penuh dengan keringatan, dia merasa sedikit mengerikan. Mengakhiri pikirannya itu, Desta kembali menemani dua wanita berbelanja. Tiba-tiba sebuah suara teriakan muncul dari belakang mereka. Vero, apakah kamu Vero?
Tanda seru petik 2. Mendengar teriakan tersebut, Vero menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Di belakang mereka, ada sekitar 4-5 pemuda-pemudi. Tangan mereka menenteng beberapa tas belanjaan, kelihatannya seperti juga sedang berbelanja. Yang meneriaki Vero barusan, adalah salah satu wanita muda di antara mereka. "Kamu, Davia." Vero sekilas tampak ragu, akan tetapi saat dia sudah mengenalinya, wajahnya meluapkan ekspresi bahagia yang sulit disembunyikan. "Davia Song, apakah ini benar-benar kamu?" Tanda seru petik 2. Vero tanpa berpikir panjang langsung menggantungkan tas belanjaannya ke badan Desta, dengan wajah tersenyum lalu berlari menuju ke hadapan wanita yang bernama Davia itu. "Ya, aku juga tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini," balas Davia dengan emosi yang sama. Setelah itu, dia melirik Desta yang berpakaian sederhana, juga Citra yang cantik menawan bak bidadari, dengan spontan berbisik. "Vero, apakah dia kakak perempuan kamu, Vina? Kenapa bisa ada perubahan demikian besar? Dulunya bukan seperti begitu." Ekspresi Vero sekilas menjadi kaku, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dia bukan Vina Chen, tetapi dia juga kakak perempuanku, Citra." Mendengar itu, Davia termenung-menung sambil mengangguk-angguk kecil kepalanya dan tidak melanjutkan bertanya mengapa Vero memanggil Vina Chen, akan memanggil dengan nama lengkapnya. "Vero, kita sepertinya tidak pernah bertemu lagi semenjak lulus SMA, setidaknya sudah hampir 3 tahun. Saat bersamaan, Davia memandang Vero dari atas sampai bawah, berkata dengan emosionalnya, "Waktu dulu masih sekolah kamu paling cantik di kelas kita, tidak menyangka setelah beberapa tahun, kamu menjadi makin cantik lagi. Oh iya, cepat beritahu aku, apakah kamu punya pacar?" Kedua pinggiran bibir CMY sedikit terangkat, lalu berbalik arah menarik lengan Desta, dengan bangganya berkata, "Tentu saja ada, ini pacarku, Desta." "Apa, dia pacar kamu?" Tanda seru petik 2. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba wajah Davia menunjukkan ekspresi tercengang. Tadi dia melihat penampilan Desta yang begitu sederhana, masih sempat mengira bahwa Desta adalah supirnya. Bagaimanapun pada masa SMA, keluarga Chen di mana Vero berada, juga tergolong terkemuka di distrik Sanbaku, setidaknya di sekolah menengah atas mereka, keluarganya sudah terbilang bagus. Akan tetapi setelah itu dia melanjutkan kuliah di luar daerah. Lantaran jarak yang terbilang jauh, dia sama sekali tidak pulang kemari beberapa tahun ini, sehingga dia sama sekali tidak mengetahui bahwa keluarga Chen telah kehilangan pengaruhnya. Jadi dia mengira bahwa Desta adalah supirnya, juga bukan tanpa alasan. "Ya, apa kabar? Aku teman semuanya Vero, namaku Davia." Atas etika dan sopan santun, Davia akhirnya menyapa Desta juga. Setelah Desta memperhatikan ekspresi wajah Davia yang syok, dia sudah bisa menebak kira-kira apa yang dipikirkan oleh Davia. Akan tetapi dia juga tidak begitu peduli soal ini, malahan menyapa balik dengan wajah tersenyum, sambil mengulurkan tangannya kepada Davia. Namun Davia mengalihkan pandangannya, seolah-olah tidak melihat itu, sehingga membuat Desta merasa sedikit canggung. "Oh iya Vero. Ketua kelas kita dulu yang bernama Jens Futon sedang menghubungi kembali teman-teman kita yang seangkatan. Rencananya mau mengadakan acara reunian, dia masih mengkhawatirkan kalau dia tidak dapat menghubungimu. Siapa sangka aku malah bertemu denganmu di sini, kebetulan sekali," kata Davia. Jens, Vero sedikit mengernyit, tampak seperti tidak mempunyai kesan yang baik terhadap orang itu. Davia juga tersenyum nakal dan berkata, "Vero, aku ingat bahwa dulu Jens juga pernah mengejarmu untuk waktu yang lumayan lama bukan? Kamu mungkin tidak mengetahuinya. Dulu orang itu berhasil diterima oleh universitas ternama. Belum lulus sudah direkrut sebagai karyawan eksekutif oleh perusahaan Satus Jaya di kota Yunhai. Saat ini sudah memiliki rumah ataupun mobil. Waktu itu kamu menolaknya. Apakah kamu menyesal sekarang?" Mendengar ucapan itu, raut muka Vero mulai sedikit berubah. Dengan spontan dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas,
Aku sama sekali tidak menyesali hal-hal yang sudah berlalu dan pacarku saat ini juga sangat baik. Aku sudah merasa cukup bahagia dengan hidupku saat ini. Mendengar hal ini, kedua pinggiran bibir Desta terangkat sedikit melengkung. Gadis muda ini ternyata sangat membelanya di hadapan orang-orang luar. Davia mengedutkan bibirnya, dengan acuh tak acuh berkata, "Baik. Kamu tidak menyesal. Meskipun kamu menyesal pun tidak ada artinya. Karena saat ini pandangan Jens dalam memilih pasangan sudah meninggi. Beberapa waktu lalu beberapa teman-teman seangkatan kita sempat menaksirnya, namun dia menolak semuanya. Sudahlah, jangan membahas lagi. Acara reunian kita diadakan pada pukul 8 besok malamnya, di Hotel Marriott. Kamu harus hadir ya." Aku mungkin tidak sempat menghadirinya. Saat Davia membicarakan sosok Jens di hadapan Desta, Vero sebenarnya tidak terlalu senang, sehingga dengan lantas dia menolak. Davia tampak tidak terlalu menghiraukan, namun masih berpura-pura tampak menyayangkan, berkata, "Vero, kamu jangan begitulah. Bersusah payah akhirnya kita bertemu kembali. Kenapa kamu bisa menolakku begitu saja? Bila ketua kelas sampai tahu bahwa aku pernah bertemu denganmu, tapi tidak berhasil mengundangmu, dia pasti akan marah padaku. Atau jangan-jangan, kamu sebenarnya masih memikirkan soal kamu menolaknya waktu itu, makanya kamu tidak ingin hadir." "Aku tidak memikirkan itu, aku hanya tidak punya waktu," Vero dengan segera membalasnya. "Kalau begitu maka kamu hadir saja." Bibir Davia sedikit terangkat, kemudian dia memandang Desta yang di sebelahnya. "Tentunya, kamu juga bisa hadir bersama pacarmu, biarkan dia pergi melihat-lihat dunia luar." "Apa maksudmu?" Raut muka Vero tampak sedikit kesal, tepat saat dia mau membalas ucapan tadi, Desta tiba-tiba memegang tangannya. "Kami sudah mengingatnya dan kami pasti akan menghadirinya," Desta tersenyum membalasnya. Sekali lagi Davia memandang Desta dari atas sampai ke bawah, berkata dengan melipat kedua tangannya di dada. "Baiklah kalau begitu. Akan tetapi Tuan Desta, Hotel Marriott merupakan hotel mewah berbintang 5. Orang-orang biasa tidak akan pantas ke sana. Namun jika kamu ingin ke sana, setidaknya kamu harus menyiapkan pakaian yang lebih berkelas." Petik 2. Desta melirik pakaian yang dikenakannya. "Pakaianku ini lumayan kok, tidak bisakah?" Pakaian yang dikenakannya itu dirancang khusus oleh perancang-perancang busana terkemuka di kalangan barat. Bahan yang digunakan untuk busananya juga bisa dikatakan yang terbaik dari semua bahan. Skabal, sangat nyaman untuk dikenakan, namun karena dirancang khusus, makanya tidak ada diberi label merek, sehingga dikira pakaian murahan yang dibeli dari kios tepi jalan. Davia tertawa kecil, kemudian menatap Desta dengan iba. "Tuan Desta, aku pikir jika kamu punya waktu lebih, kamu harus lebih rajin melihat-lihat di internet. Lebih banyak berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan tren-tren terkini. Dengan begitu setiap kamu mengatakan sesuatu, maka orang-orang tidak akan merasa konyol." "Sudahlah. Bagaimanapun hari ini aku juga senang dapat bertemu kembali dengan teman lama, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting dengan orang yang kurang berwawasan." Davia mengalihkan perhatiannya ke Vero yang sedang tampak cemberut. "Vero, kamu juga tahu bahwa aku ini selalu terus terang. Kalau aku sempat mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan kamu memasukkan ke hati. Aku masih mau pergi berbelanja lagi. Kita berbincang-bincang lagi pada acara reuni besok malamnya. Sampai jumpa." Setelah itu, Davia dengan beberapa temannya pergi sambil berbincang riang. "Kak Desta, kenapa kamu langsung menyanggupi untuk hadir ke acara semacam itu tanpa menanyakan ke aku?" Vero memandang Desta dengan bingung. Desta tertawa, lalu mengelus-elus rambut panjang gadis itu dan berkata, "Itu hanya sebuah acara reuni, tidak jadi masalah kalau hanya menghadirinya." Sebenarnya, Desta merasa dirinya sudah lama tidak menemani Vero dengan baik. Walaupun hari ini akhirnya bisa menemaninya sekali, namun belum cukup untuk menebus semua kesalahannya, yang telah mengabaikannya sehingga membuatnya hatinya terluka. Karena ada acara reuni tersebut, maka dia pasti akan menghadiri bersama Vero, juga bisa dikatakan sebuah kebersamaan. Bagaimanapun,
dia juga tidak bisa selalu menemani Vero pergi berbelanja, berpergian juga melelahkan. Tetapi mereka... Vero tidak ingin mengatakan bahwa orang-orang seperti Davia memandang rendah orang lain. Desta meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya, lalu mendesis ringan, melihatnya menyeringai, kemudian berkata, "Gadisku yang lugu, menurutmu apa manusia akan peduli dengan pandangan semut-semut?" Mendengar ucapan itu, Vero tercenung sejenak, lalu menjadi riang kembali. Hal ini benar, mengingat status dan martabat Desta saat ini. Teman-teman seangkatannya Vero hanyalah sekumpulan semut kecil bagi Desta. Sekawanan semut kecil yang beromong kosong di hadapannya, membahas soal tren-tren terkini. Itu hanyalah tong kosong nyaring bunyinya, tidak aneh jika Desta tidak menghiraukannya. Kalau begitu maka kita hadiri saja. Memahami hal ini, senyuman kembali menghiasi wajah Vero. Sejujurnya, dia sebenarnya juga berharap dapat menghadiri acara tersebut, karena dengan tersebut dia dapat mengenalkan Desta pada teman-teman lamanya. Membiarkan teman-temannya tahu bahwa dia memiliki seorang kekasih yang sangat menyayanginya. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rumah dengan menggunakan mobil. Perjalanan tadi membuat Vero sangat gembira. Begitu saat Vero sedang mandi di kamarnya, Desta datang pada Citra yang sedang merapikan barang-barang, dengan pelan berkata, "Kak Citra, aku sedang berusaha memenuhi keinginannya Vero. Bagaimana denganmu? Kamu menginginkan apa?" Citra tidak menyangka bahwa Desta akan menanyakan hal semacam ini dengannya. Seiring dengan perasaan tercengang, hatinya juga merasa sedikit bahagia. Dia berpikir-pikir, lalu berkata, "Aku sedikit lebih dewasa dibanding dengan Vero. Aku justru lebih tertarik untuk mengetahui penyebab kesibukanmu sehari-hari. Sehingga aku bisa menerimanya jika kamu tidak memiliki waktu untuk menemaniku. Cukup dengan melihatmu pulang ke rumah sehabis kerja, lalu menyiapkan makanan yang hangat untukmu dan hanya dengan begitu aku sudah merasa cukup. Namun jika kamu ingin menanyakan apa keinginan aku, bagaimana jika kamu mengajariku ilmu bela diri? Akhir-akhir ini aku sangat giat dalam menekuni ilmu bela diri dan aku pun telah mendapatkan beberapa pemahaman baru. Hanya karena tidak ada yang menemaniku berlatih, aku pun tidak bisa memastikan apakah pemahaman-pemahamanku ini telah benar. Tentunya tidak masalah kalau hal ini." Desta tertawa-tawa. "Apabila aku memiliki waktu luang, kamu dapat mengajakku berlatih bersama setiap saat pun untuk memastikan pemahaman kamu." Citra tersenyum gembira, lalu mencium pipi Desta dengan lembut. Saat Desta bermaksud untuk balas kelakuannya, dengan balas menciumnya, namun Citra dengan lekas menghindar sambil tertawa, sama sekali tidak mau memberinya kesempatan untuk membalasnya. Pada siang hari keesokan harinya, Desta masih tetap mengenakan pakaian yang membuat Davia memandang rendah dirinya, berangkat menghadiri acara reuni di Hotel Marriott bersama Vero menggunakan mobilnya. Pamor Hotel Marriott tergolong cukup terkenal di kota Yunhai. Gaya dekorasi hotelnya secara keseluruhan menyerupai istana-istana di negara Eropa pada abad pertengahan dan tentunya makanan ala barat yang dijadikan sebagai menu utama oleh pihak hotel. Namun hal yang paling penting, hotel ini merupakan aset properti milik Gedung Sky. Namun kedatangan Desta kali ini justru tidak menghubungi siapa-siapa. Dia tidak ingin melibatkan orang-orang lain dalam acara yang sederhana ini, karena itu bukan suasana yang diharapkannya. Di depan Hotel Citra, sudah tidak sedikit mobil yang memarkir. Kebanyakannya adalah mobil-mobil yang lazim dijumpai di jalanan, yakni Hyundai, Civic, dan juga Mazda. Namun kebetulan Desta hari ini mengendarai mobil BMW Series 7 miliknya. Mobilnya baru saja berhenti, sudah menarik banyak perhatian di sekitarnya. "Kalian cepat lihat, yang di dalam mobil Series 7 itu, teman sekelas kita juga kah?" Di tempat parkir, ada sepasang mata menatap mobil BMW Series 7 Desta yang perlahan-lahan mendekat, sambil berkata. Yang lain langkahnya ikut terhenti, terdiam menatapi mobil mewah tersebut. Tidak tahu, lihat dari luar penampilan mobilnya si Series 7 dengan spek terbaik. Itu harganya bermiliaran loh, emang teman sekelas kita ada yang sekaya gitu? Jangan-jangan ketua kelas kita, Jens. Dengar-dengar dia sebelum lulus kuliah sudah direkrut sebagai manajer senior oleh satu perusahaan kota Yunhai.
penghasilan tahunannya sampai semiliaran katanya. Wis. Hebat juga ya ketua kelas, apa daya kita yang gajinya per bulan hanya jutaan, sama sekali tidak bisa dijadikan perbandingan dengan mereka. Semua orang tertawa menyindir diri sendiri. Mereka lantas serentak jalan menghampiri mobil BMW tersebut. Mereka pengen lihat apakah benar yang turun dari mobil adalah ketua kelas mereka. Bila iya, maka target yang dijilat malam ini sudah pasti adalah ketua kelas. Tapi ternyata, yang turun dari mobil adalah sepasang pria wanita yang tidak mereka kenali. Semua orang tercenung di tempat. Ini siapa? Di saat mereka mengira, dua orang ini hanya tamu yang kebetulan datang ke Kin Hotel untuk bermalam, sebuah teriakan terkejut muncul dari mulut wanita cantik yang di samping mobil tersebut. Sunny, Tarina. Di tengah keramaian, kedua orang yang dipanggil tertengun sesaat, lalu pandangan matanya memandang ke wanita cantik sebelah mobil. Kamu, Vero. Akhirnya ada yang mengenali identitas wanita tersebut. Terdengar sebuah teriakan suara kaget yang tak tertahan. Sebenarnya, dulu Vero dikenali dengan panggilan wanita tercantik di kelas, namun kebanyakan dari mereka hanya dengan niat mengejeknya saja. Lagi pula, anak-anak pada masa SMA waktu itu sama sekali tidak ada pikiran untuk bertata rias. Ditambah lagi, Vero tidak diperdulikan oleh keluarganya. Setiap hari bisa makan 3 kali saja sudah beruntung sekali. Mana ada lagi duit lebih untuk membelanjakan baju yang bagus dan cantik untuk dirinya. Yang bikin orang terkaget-kaget. Ini baru saja melewati beberapa tahun, perubahan Vero begitu drastis. Dia yang sekarang, tidak hanya sekedar wanita tercantik di kelas, bahkan dia pantas mendapat julukan wanita tercantik di sekolah. Vero, kamu berubah banget, kami hampir tidak mengenalimu. Sunny dan Tarina jalan ke depan Vero, berseru kepadanya. Lalu mereka melihat ke arah Desta, bingung dan bertanya, Vero, ini siapa? Sini aku kenalin dulu ke kalian, ini pacar aku Desta. Vero dengan bangga berjalan ke samping Desta, bergandeng lengannya sambil memperkenalkan. Mendengar kata tersebut, wajah orang-orang terlihat aneh. Bukan mereka merendahkan Desta, tapi lihat dari penampilan luar Desta, benar-benar tidak sepadan dengan Vero yang sekarang. Kalau bilang Desta adalah supir dari Vero, mereka baru mungkin percaya. Pada waktu yang sama, sebuah mobil Audi A4 melaju secara perlahan dari jauh, lalu berhenti di samping orang-orang. Pintu kebuka, yang turun duluan adalah Davia yang baru ketemu kemarin. Terlihat hari ini dia mempersiapkannya dengan baik, tertata rias dengan elok, mengenakan rok panjang setengah renda yang tertatakan berlian kecil, menampilkan bodinya dengan sosok mempersona. Kalau tidak ada Vero, maka Davia pasti adalah pusat perhatian di malam ini. Namun orang-orang baru habis mengagumi kecantikan Vero, sekarang ketemu Davia yang cantik mengandalkan make up saja, tentu tidak ada terlalu banyak rasa menakjubkan lagi. Ini membuat Davia sangat merasa tidak senang. Dia dalam hati menantikan pujian dari orang-orang, namun ternyata orang-orang hanya meliriknya satu pandangan saja, menyapa dengan acuh tak acuh, lalu tidak ada kelanjutannya lagi. Kok bisa begini? Davia kebingungan, matanya memandang ke arah sekitar, dan dia menemukan Vero. Alisnya sedikit mengernyit, dengan suasana hati sangat tidak senang, namun wajahnya tetap tersenyum ceria berjalan mendekati Vero. Vero, aku tidak menyangka kamu datangnya awal banget. Seingat aku rumah kamu kan jauh ya dari sini. Kalian datangnya pakai apa? Naik bis apa, Mert? Davia pura-pura bertanya dengan tidak sengaja, namun dari kata-katanya bikin orang merasa tidak nyaman. Vero setelah merasakan kejahatan dari Vina dan Estrada, dia sudah bukan gadis polos zaman dulu lagi. Dia tentunya mendengarkan kebencian Davia yang diungkapkan melalui kata-katanya. Tetapi dia masih ingat dengan identitasnya, seakan-akan tidak peduli dengan omongan Davia, hanya membalasnya dengan tertawa pelan. Kalau dia adu mulut dengan Davia, pertama kelihatan terlalu gampang baperan, yang kedua tidak sepadan dengan status dia yang sekarang. Bagaimanapun, dia sekarang adalah nyonya muda dari perusahaan Tian Mendasya. Davia lihat Vero hanya diam saja, kiranya dia malu untuk ngomong. Dengan angkuhnya dia mengatakan,
kalau tahu kalian berangkat dari jauh, pasti sudah aku suruh Jens jemput kalian dulu. Oh ya, kalian mungkin belum tahu ya, aku sekarang pacarnya Jens, baru kemarin jadiannya, jadi hari ini aku datangnya bareng dia. Sambil berbicara Davia berbalik badan memandang mobil Audi A4. Terlihat seseorang pria muda tampan dengan kacamata bingkai emas turun dari pintu setir mobil. Semua orang berekspresi tertegun sehabis melihat dia, setelah itu segera maju menghampirinya, terdengar pujian dan sanjungan yang tiada hentinya. Jens memasang sikap yang sedikit agak dingin, responnya hanya mengangguk membalas sapaan dari teman-teman lamanya. Ketika tatapannya tertuju pada Vero, biar seberapa baik dia menutupinya, tetap kelihatan jelas dia terbengong sebentar. Davia dengan cemburu memberi kode. Jens baru nyadar, dengan senyum terpaksa sambil berkata, "Vero, baru beberapa tahun tidak ketemu, kamu jadi cantik sekali." Makasih untuk pujiannya, Davia juga jadi cantik banget. Vero tersenyum simpul, secara tidak langsung mengarahkan topik pembicaraan ke Davia. Lagi pula, sekarang Davia adalah pacar dari Jens. Perhatian Jens harusnya ke pacar sendiri bukan malah ke wanita lain. Tapi Davia tidak berpikir begitu. Dia mengira Vero kodein Jens biar memperbandingkan kecantikan dari mereka berdua. Dasar si licik. Sekilas tatapan mata Davia terlihat tajam. Lalu tersenyum sambil berkata, "Aku mana ada secantik Vero. Hanya saja Jens baik padaku, rela buang duit buatku. Kalau tanpa ada kosmetik-kosmetik mahal dan gaun ini, aku sama sekali tidak pantas dibilang cantik." Dengan cepat, topik pembicaraan Davia mengarah ke Desta yang sama sekali belum berkata. Kelihatannya Tuan Chu juga sering ya beliin barang-barang mahal buat Vero, biar Vero bisa tampil cantik, sendiri lebih memilih pakai baju oblong murahan di pasar malam. Ini pasti cinta sejati. Setelah selesai bicara, Davia ketawa sambil menutup mulut, biar kelihatan omongan dia yang tadi hanya sebatas candaan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia, teman yang lainnya sama sekali tidak ikut menertawakan Desta. Hal ini membuat suara ketawanya Davia terdengar amat jelas dan sangat munafik. Di saat yang sama, Jens memandang ke arah Desta, dengan nada dingin ia berkata, "Kamu pacarnya Vero." Desta mengangguk serta tersenyum sopan kepadanya. "Aku dengar-dengar tadi kalian datang pakai kendaraan umum. Kamu seorang pria mepet-mepetan di sana sih enggak apa-apa, cuman wanita cantik kayak Vero kan kasihan." Jens meletakkan tangannya di belakang. Lantas berkata, "Atau enggak gini deh, nanti tunggu acara selesai, biar aku aja yang antar Vero balik, kamu sendiri aja balik naik kendaraan umum, enggak apa-apa kan?" Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan itu terdiam dalam sekejap. Jens mengernyit, dia tidak tahu apa yang terjadi, bukankah normal baginya untuk mengatakan ini? Pada saat ini, Tarina tersenyum kering dan berkata dengan suara rendah, "Ketua, dia bukan datang dengan bus. Lalu, datang dengan kereta bawah tanah." Tidak menunggu Tarina untuk menjelaskannya, Jens langsung bertanya secara naluriah. Karena dia benar-benar tidak berpikir penampilan Desta ini bisa berpakaian seperti orang kaya. Tarina dan Sani menghela nafas tanpa daya dan menunjuk ke seri BMW 7 di sebelah Audi A4. "Ketua, Vero mereka mengendarai mobil ini datang." Melihat ke arah dua jari itu tunjuk, tatapan Jens tiba-tiba menjadi lurus. Apa yang terjadi? Desta dan Vero membawa di BMW ini datang. Ini adalah seri BMW 7 dan dilihat dari penampilan ini, itu seharusnya menjadi yang teratas dari seri BMW 7. Ini adalah mobil mewah bernilai lebih dari 4 miliar. Pada saat ini, Jens dan Davia terkesima. Itu sepertinya mobil sewaan. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di kepala Davia dan berkata, dia telah melihat Desta dan Vero pergi berbelanja bersama tadi malam. Pada saat itu, pakaian yang tergantung di tubuh Desta adalah barang yang tidak bermerek, bahkan semua pakaian di tubuh Desta di total pun masih tidak semahal pakaiannya. Bagaimana mungkin seseorang yang membeli pakaian dengan harga murah mampu mengendarai mobil mewah yang berharga miliaran? Sebenarnya, membeli pakaian murah hanyalah pilihan bawah sadar dari Desta dan Vero. Bagaimanapun, mereka berdua ditindas ketika masih berada di keluarga Chen sebelumnya.
Vero tidak pernah mengenakan pakaian mahal sejak kecil, kebanyakan hanya memakai pakaian yang tersisa oleh Vina. Lagi pula, jika mereka membutuhkan pakaian yang mahal, maka Pamanding pasti akan mengatur orang untuk secara khusus merancang untuk mereka. Mengapa mereka perlu membelinya di tepi jalan? Pergi berbelanja, bukankah itu hanya untuk menikmati proses interaksi tawar-menawar dari kecerdasan dan keberanian dengan bos? Tentu saja, Davia pasti tidak akan mengerti hal-hal ini. Melihat ekspresi ketidakberdayaan Desta dan Vero, dia pikir dia sudah menebaknya. Sambil menutup mulut untuk tertawa, dia masih tidak lupa dengan sinis berkata, "Aduh, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bermaksud mengekspos kalian. Mungkin sudah terbiasa dengan kemiskinan dan ingin mengalami kehidupan mewah sesekali." Setelah mendengar Davia berkata demikian, Desta dan Vero juga tidak membantahnya. Orang-orang tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Davia benar. Desta dan Vero hanya menyewa mobil berharga miliaran ini. Memikirkan ini, antusiasme semua orang terhadap mereka tiba-tiba berkurang. Sebaliknya, mereka langsung mengepung Jens dan Davia untuk menyenangkannya. Desta dan Vero tidak terkejut dengan situasi ini. Mereka sudah lama tahu bahwa jika identitas mereka terungkap, maka mereka berdua pasti akan dikepung oleh kerumunan. Jadi mereka memutuskan untuk berprofil rendah hari ini. Jika bukan karena Desta ceroboh dan mengendarai mobil yang salah, adegan tadi pasti tidak akan terjadi. Sudah, semuanya jangan berdiri di depan pintu lagi, ayo masuk dan duduk. Kesombongannya sangat puas. Davia akhirnya ingat bahwa semua orang datang ke sini untuk pesta, menyapa semua orang dan mengundang mereka ke hotel untuk menyiapkan makan malam. Sekelompok orang memasuki hotel, pintu telah menunggu para tamu, membawa mereka ke kamar yang telah dipesan. Silakan makan apapun yang kalian inginkan. Hari ini, Jens yang akan membayarnya, longgarkan perut kalian dan makan dengan bebas. Begitu semua orang duduk, Davia berteriak dengan menu dalam postur nyonya rumah. Kerumunan bersorak ketika melihat keagungannya. Kemudian mereka mengambil menu dan benar-benar memesan satu demi satu. 5 botol anggur merah di anggur Paris, 10 lobster Pasifik, 5 kepiting kaisar Australia. Jens, yang awalnya memiliki senyum di wajahnya, berubah menjadi hijau ketika dia mendengar nama-nama hidangan yang tidak murah ini. Meskipun pekerjaannya saat ini baik dan gajinya cukup tinggi, tetapi itu dihitung setahun sekali. Melihat keganasan pemesanan orang-orang ini, diperkirakan dia akan menghabiskan 400 juta malam ini. Kalau begitu bagaimana dengan hari berikutnya? Apakah dia tidak perlu mengeluarkan uang di tempat lain? Davia tidak memperhatikan wajah Jens. Dia masih berkata dengan lantang, kalian bisa memesan apa saja. Jangan segan, jumlah uang ini hanya sebagian kecil dari uang Jens, tidak masalah sama sekali. Jens merasakan ledakan rasa sakit di dadanya dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menyesali keputusan yang dia buat untuk bersama dengan Davia. Tingkat keborosan wanita ini jauh di luar imajinasinya. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya adalah seorang miliarwan? Dibandingkan dengan Davia, Vero yang duduk dengan tenang dan diam di sampingnya, jauh lebih baik dan tidak hanya lebih cantik, tetapi juga lebih bisa mengelola keluarga. Gadis yang begitu baik, mengapa dia pernah mendapatkannya? Hati Jens begitu sakit sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Desta dengan penuh kebencian. Desta sepertinya merasakannya dan mendongak untuk menatap Jens, kemudian mendengus dan berbalik dengan ekspresi tidak senang. Tidak jelas. Desta melengkungkan bibirnya dan bergumam. Segera, beberapa hidangan dibawa oleh pelayan. Jens berpikir bahwa hidangan pun sudah dipesan dan tidak ada artinya untuk memikirkannya lagi, jadi dia menyapa semua orang untuk mulai makan. Tuan, di mana kamu bekerja sekarang? Tiba-tiba, Jens memandang Desta yang berada di sampingnya dan bertanya. Untuk menyewa mobil mewah bernilai miliar ini, harga untuk sehari seharusnya tidak murah kan? Bolehlah. Desta tahu bahwa orang ini tidak bahagia dengan dirinya sendiri dan sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menunjukkan keunggulan sebenarnya. Mobil ini milik teman aku meminjamnya untuk membawa ke sini hari ini. Dia tidak memperhitungkannya denganku.
Alasan mengapa Desta mengatakan dia meminjamnya adalah karena dia takut pria ini akan pergi ke agen penyewaan mobil di kota Yunhai untuk memeriksa apakah ada catatan sewa mobil seri ini. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukannya dan berpikir bahwa mobil itu dicuri oleh Desta? Kamu masih bisa kenal dengan teman yang mampu membeli mobil mewah ini. Benar-benar tidak mudah. Jens mencibir, lebih yakin bahwa Desta seperti ini hanya ingin bergengsi dan terlihat mampu saja. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang setingkat berkumpul bersama. Jika Desta dapat mengenali dengan teman-teman yang mampu membeli mobil mewah bernilai miliaran, akankah dia begitu miskin sehingga dia hanya bisa membeli pakaian murah diskon musiman? Sungguh konyol. Sebenarnya, ketika seorang pria keluar, tidak apa-apa untuk pergi keluar dan menderita sendiri. Yang paling utama adalah tidak membiarkan wanitanya menderita. Meskipun kamu dapat meminjam mobil dari teman, tetapi kamu juga tidak bisa selalu meminjam dengan orang lain, benar? Pada saat ini, Jens memulai khotbahnya. Desta mengangguk dengan sangat kooperatif, tidak ingin berkata terlalu banyak dengannya. Jadi aku berpikir, dengan pekerjaanmu saat ini, sepertinya sulit untuk membeli mobil untuk diri sendiri. Melihat pertemanan aku dengan Vero, bagaimana jika aku memperkenalkanmu satu pekerjaan? Jens meletakkan sumpitnya dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah sangat tidak sabar untuk mendapatkan Vero, maka hal pertama yang harus dia lakukan, tentu saja, adalah lebih dekat dengan orang yang berhubungan dengannya. Jika dia menghubungi Vero secara langsung, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang dan Davia tentu akan membuat keributan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berputar satu putaran dan pertama-tama mengatur pekerjaan untuk Desta, sehingga dia memiliki alasan untuk mendekati Vero dengan patut. Selain itu, Desta dan Vero pasti akan berterima kasih padanya dan akan sering berinteraksi. Jadi peluang dia untuk mendapatkan Vero akan lebih besar.